Damai di hati. Pria ko Bapa jemaat Gemim Sion Madidit Ure, baik juga, amin. Silahkan duduk kembali. Mari kita persiapkan diri untuk masuk dalam firman Tuhan. Berdoa. Ibarat kompas dalam kehidupan kami, demikian firman-Mu yang menuntun dan mengarahkan kehidupan kami sebagai umat yang Engkau kasihi. Di mana di minggu dari akan segala keterbatasan kami. Oleh karena itu Bapa, hikmat Roh Kudus daripada-Mu kiranya mengarahkan hati dan pikiran kami, agar benar-benar kami yang saat ini mau memberi diri untuk mendengarkan suara Tuhan, benar-benar dibaharui. Hamba-Mu yang Kau pakai saat ini, Engkau berkati dia, agar dimampukan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah firman kehidupan yang telah menjadi juru selamat kami berdoa. Amin. Bagian bacaan firman Tuhan kita di sepanjang minggu sengsara yang kedua ini terambil dari bacaan kitab Sakaria pasal 12, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Ada dua bagian perikop bacaan kita. Kitab Sakaria pasal 12, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14. Perikop yang pertama dengan judul Pembebasan dan Pembaharuan Yerusalem. Dan perikop yang kedua, ratapan atas dia yang tertikam. Bagian bacaan firman ini, mari kita baca secara berbalasan. Kadim akan membacakan bagian angka genap, angka ganjil, dan bapak-bapak sekalian akan membacakan bagian yang berangka genap. Kita mulai. Ucapan ilahi. Firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya Aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu Aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila atas kaum Yehuda. Aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam, Allah mereka. Pada waktu itu aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo berapi
di tengah-tengah timbunan kayu, dan seperti sulu berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling. Tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda, supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud. Dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu, ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadat Riman di lembah Megido. Negeri itu akan meratap setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Nathan tersendiri, dan istri mereka tersendiri. Kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri. Kaum keluarga Simei tersendiri dan istri mereka tersendiri. Juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Demikian bacaan firman di malam hari ini. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mau mendengar, menerima dan melakukan firman dalam hidup setiap hari. Amin. Puji-pujian dari penyelenggara ibadah. Ya, diundang untuk membawa pujian di depan Pria Kombapa Kolom 3 sebagai penyelenggara ibadah di malam hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian dari penyelenggara ibadah di malam hari ini. Shalom, damai di hati, terpuji nama Tuhan yang terus memberkati kehidupan kita sehingga kita berada sampai pada saat ini sebagai umat yang diberkati dalam penghayatan di Minggu Sengsara yang kedua. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan keseharian kita mungkin bapak-bapak pernah mendengar ada kata bijak yang berkata demikian. Tiap orang ada masanya dan tiap masa ada orangnya. Sekilas kata-kata ini mungkin sangat sederhana tetapi memiliki makna yang besar.
Di mana kalau menurut pribadi saya, kata-kata ini hendak mengingatkan kepada kita semua bahwa dalam menjalani kehidupan kita, ada masanya kita menikmati situasi atau saat, mungkin ada berada di saat kita senang, atau bisa saja kita berada di saat sedih. Ada saatnya kita berada di puncak kesuksesan atau keberhasilan. Ada saatnya juga kita berada di posisi terpuruk. Ada saatnya kita bergembira, tapi ada saatnya juga kita bersedih. Seperti itulah kehidupan manusia, ibarat roda kehidupan yang terus berputar. Dan tidak dipungkiri, sebagai manusia yang lemah, terkadang tentunya orang lebih memilih berada di posisi yang baik-baik saja, yang senang-senang, yang sukses, yang berhasil. Tapi kalau kita berada di situasi kondisi di mana mungkin kita diperhadapkan dengan masalah, persoalan, pergumulan hidup, di sini akan sangat terlihat jelas siapa kita. Ucapan syukur, rasa syukur itu akan orang rasakan DP perbedaan dalam dua kondisi ini. Ketika hati kita senang, ketika kita berada di posisi yang baik-baik saja, tentunya itu ucapan syukur mungkin rasa gampang sekali. Entah orang mau ungkapkan, entah orang mau wujudkan dalam ekspresi, akan kelihatan nyata mungkin dari mimik, dari orang pesikap. Tetapi ketika orang menghadapi masalah pergumulan hidup, akan juga jelas kelihatan dari raut ataupun ekspresi kita. Ya, umumnya kalau orang lagi dalam masalah pergumulan persoalan hidup, raut muka kita pasti akan kelihatan jelas murung ataupun bersedih. Tetapi firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita semua, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu, Bapak-bapak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, di minggu sengsara yang kedua ini, kembali kita diingatkan lewat bagian bacaan kita di sepanjang minggu ini, yang kita sudah baca bersama, yaitu dalam kitab Sakaria pasal 12 ayat 1 sampai 14, membawa kita untuk melihat bahwa ada situasi atau keadaan seseorang yang meratap untuk suatu pertobatan kepada Tuhan. Dan mengapa hal itu bisa terjadi? Peristiwa ini dapat kita lihat lewat bagian bacaan firman Tuhan ini dalam sejarah perjalanan bangsa Israel. Pada dasarnya bangsa Israel merupakan umat pilihan Tuhan. Namun dalam kenyataannya, umat pilihan Tuhan yang diharapkan setia dan taat melakukan kehendak Tuhan, malahan justru bangsa Israel lebih sering melupakan perintah Tuhan. Dan tentu hal ini sangat menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu, dalam konteks kitab Sakaria, bangsa Israel sedang dididik oleh Tuhan Allah di tempat pembuangan Babel, dan lewat Nabi Sakaria, ia tampil untuk menyuarakan suara kenabian yang membawa firman Tuhan kepada umat dalam memulihkan kehidupan spiritualitas dan kerohanian. Suara pembebasan dan pembaharuan, serta menyatakan bahwa bangsa Israel akan segera kembali ke Yerusalem oleh karena janji Tuhan harus digenapi atas bangsa pilihan Tuhan. Umat akan kembali ke Yerusalem untuk membangun kehidupan baru, untuk melakukan pembaharuan, dan untuk membangun bait Allah. Namun untuk benar-benar hidup dalam pembebasan dan pembaharuan, di sini diperlukan pertobatan. Cara Tuhan membentuk umat Tuhan yaitu lewat teguran dan pendidikan,
serta berbagai metode terkadang menyakitkan, mendukacitakan. Namun semuanya itu Tuhan lakukan agar umat Tuhan yang kadang tegar tengkuk ini menjadi pribadi yang berkualitas, memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan memiliki integritas. Sekalipun Tuhan mengizinkan umat Tuhan dibuang dan berhadapan dengan bangsa lain yang memperlakukan mereka sebagai tawanan, tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan tetap tampil menjadi pembela mereka. Mengapa hal ini Tuhan lakukan? Karena umat menunjukkan sikap yang menyesali dosa mereka, yang meratap sebagai wujud penyesalan dan kesadaran telah berdosa dan mau bertobat. Setiap keluarga di Yerusalem, keturunan Daud, keturunan Lewi, keturunan Simei, dan kaum keluarga lainnya, baik kepala keluarganya maupun istri di setiap suku meratap, menangis, dan berseru kepada Tuhan. Dari bagian firman Tuhan saat ini, kita pun diajak untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Kita tetap terus menyadari bahwa kasih setia Tuhan selalu beserta kita. Tidak sekalipun Tuhan meninggalkan kita. Sehingga dalam pribadi kita, Tuhan menghendaki ada ucapan syukur senantiasa kepada Allah. Dia yang kita sembah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, yang memberikan roh di dalam diri kita, sehingga kita hidup yang senantiasa menjaga dan melindungi diri kita dari segala mara bahaya. Yaitu Dia, Allah yang kita imani, adalah penyelamat kita dalam Tuhan Yesus Kristus, yang rela menderita sengsara demi keselamatan kita. Dan dalam hidup beriman kepadanya, kita dikaruniakan Roh Kudus untuk dapat terus memimpin kita, menuntun kita dalam kebenaran. Untuk itu sebagai orang percaya, kita pun terus diajak lewat firman-Nya, bagaimana kita harus membuang kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak melakukan dosa. Bagaimana kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan ketika itu, ratapan dari kebiasaan lama atau buruk itu benar-benar kembali ke jalan Tuhan. Hidup diperbaharui dan mengalami transformasi hidup kudus sesuai firman-Nya. Mari lakukanlah firman Tuhan ini dengan baik dan benar, maka hidup kita senantiasa akan diberkati Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan, serta terus mengingat kasih Tuhan dalam hidup kita. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku. Hanya oleh darah Yesus.
Mari kita berdoa. Sungguh indah rencana dan rancangan-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Sungguh nyata Bapa, pas sampai pada saat ini Tuhan, Engkau terus perkenankan kami kembali boleh ada di tempat ini, boleh ada di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, yang tak lain bukan karena rutinitas tetapi hanya untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan Allah sendiri. Tadi kami telah memberikan persembahan Tuhan, suci kuduskan persembahan ini Bapa, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk kepelayanan Tuhan di muka bumi ini. Berdoa saat ini Bapa kami untuk Kadim 1 pada saat ini Ibu Penatua Komala Sarijaya yang membawakan firman yang begitu baik Tuhan. Berkati Ibu sebagai pelayanan, berkati dia di dalam kehidupan rumah tangga dia sehingga apapun yang menjadi tujuan dan rencana Ibu Penatua itu semua bisa dibuat berhasil oleh ya Tuhan Allah sendiri. Terima kasih Bapa di sorga, berdoa juga untuk tangan-tangan kami yang telah memberikan. Biarlah Engkau berkati kami, terlebih pekerjaan kami. Kami tidak tahu di laut maupun di darat Tuhan, sehingga apapun yang menjadi tujuan dan rencana untuk pekerjaan kami, itu pun dapat dibuat berhasil oleh ya Tuhan Allah sendiri. Sehingga di dalamnya Tuhan kami bisa beroleh berkat-berkat yang hanya berasal dari Allah Bapa sendiri. Ini doa dan seru sembahyang kami Tuhan, yang kami bawa taruh ke dalam tangan Tuhan, yang penuh dengan kasih dan kuasa. Di dalam nama Kristus Yesus, yang adalah Juru Selamat kehidupan kami, kota benteng perlindungan kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Kita masuk dalam doa syukur, mari berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kehidupan kami. Ketika kami boleh ada sampai saat ini, semua hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan semata. Sehingga lewat Roh Kudus yang membawa kami untuk ada dalam panggilan iman, melayani Tuhan dan melayani sesama. Lewat persekutuan ibadah pria kaum Bapa Aras, Jemaat Gemim Sion Madiun Ure di malam hari ini. Kami semua kembali diingatkan, diajar-ajarkan untuk hidup senantiasa dalam pembaharuan diri. Hidup dalam pertobatan yang sungguh. Di mana kami menyadari sebagai manusia daging kami lemah Tuhan. Ada hal-hal yang membuat kami terkadang jatuh dalam rupa-rupa pencobaan. Masalah pergumulan tantangan yang ada terkadang membuat hidup kami jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan begitu setia menjaga, melindungi kami, bahkan memberkati hari-hari hidup kami. Sehingga kami semua boleh ada sampai pada saat ini. Dalam penghayatan di minggu sengsara yang kedua ini, biar kami tetap terus membawa kehidupan kami, meratap untuk hidup dalam pertobatan yang sesungguhnya, di mana kami mampu untuk dapat mengintrospeksi diri kami, bahwa sebagai manusia, hidup kami ini hanyalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan semata. Ketika kami sehat, ketika kami kuat, ketika kami sukses, ketika kami berhasil, ucapan syukur dengan begitu mudah keluar dari mulut kami. Tetapi ketika pergumulan masalah datang silih berganti, penderitaan yang mungkin
tidak mampu kami hadapi, membuat iman kami lemah. Ini kami Tuhan, kami mau berserah diri, kehidupan kami seutuhnya ada dalam tangan Tuhan. Sambil kami tetap terus bersyukur Tuhan, bahwa kebaikan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ketika malam hari ini, dari sekian pria kaum bapa yang ada di Jemaat Sion, di tengah-tengah aktivitas kerja yang mereka lakukan, ada waktu dan kesempatan yang indah yang mereka boleh berikan, sehingga persekutuan ini dapat tercipta dan terlaksana dengan baik. Penyelenggara ibadah pria kaum bapa kolom 3, Engkau memberkati. Juga pemain keyboard Bapak Willem Papia, Kadim 2, operator LCD, operator live streaming, Tuhan senantiasa memberkati. Bahkan seluruh pria kaum bapa yang boleh hadir dan memberi diri. Engkau tahu masing-masing pribadi dan kehidupan mereka. Tuhan senantiasa memberkati. Maka terpujilah namamu Bapa di sorga. Kami teringat bagi saudara-saudara kami, bagian dari pria kaum bapa, yang mungkin tidak sempat bersama-sama dengan kami oleh padatnya aktivitas kerja mereka. Tuhan tetap ingatkan mereka lewat Roh Kudus agar ada waktu khusus yang kiranya boleh mereka sip-sipkan untuk mau datang kepada Tuhan, untuk mau menyembah Tuhan, untuk mau senantiasa bersyukur kepada Tuhan, mengingatkan mereka bahwa kesuksesan, keberhasilan, pekerjaan yang mereka dapatkan itu adalah bersumber daripada Tuhan. Engkau memberkati mereka yang saat ini mungkin lemah fisik oleh karena sakit yang mereka alami, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Tuhan kiranya menjamah dan menyembuhkan mereka. Mereka yang bersusah hati, Tuhan kiranya berikan semangat, memberikan jalan keluar bagi setiap masalah pergumulan yang mereka hadapi. Bahkan mereka yang mengalami sukacita oleh karena ketambahan usia ataupun kesuksesan keberhasilan dalam kehidupan pribadi maupun keluarga, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Sambil kami tetap terus bersyukur, kami pun mendoakan bagi Komisi Pria Kaum Bapa Jemaat Sion Madidir Ure. Engkau memberkati ketua komisi yang ada, Bapak Penatua Niko Walone SH CLA, yang saat ini tidak ada bersama-sama dengan kami oleh karena tanggung jawab tugas kerja, sehingga dia harus berada di luar daerah selama beberapa hari. Pada tadi subuh dia berangkat meninggalkan istri dan anak-anaknya karena keluarga, karena tugas, panggilan tugas dan kerja. Tuhan memberkati hamba-Mu dimanapun dia pergi dan berada, apapun yang dia lakukan, Tuhan senantiasa memberkati. Bahkan seluruh pengurus komisi Pria Kaum Bapa, seluruh anggota yang ada, Tuhan pun senantiasa memberkati. Ada kerjasama yang baik, saling menopang satu dengan yang lain demi kemajuan pelayanan. Engkau pun memberkati para hamba-hamba Tuhan, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion yang terkasih Pendeta Bapak Raymond Charles Manopo M. Teol, selaku Ketua Badan Pekerja Jemaat dan Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Bitung 9, Ketua FKUB Kota Bitung. Engkau senantiasa memberkati kehidupan pribadinya, bahkan juga seisi keluarga, istri, anak-anak, dan cucu-cucunya. Dan Engkau tahu Tuhan, apa yang menjadi harapan dan kerinduannya pun di tengah-tengah panggilan tugas, tanggung jawab pelayanan. Ketika ia mencalonkan diri untuk masuk menjadi nominasi Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, Engkau senantiasa memberkati apa yang dia harapkan, apa yang diusahakannya, apa yang dia cita-citakan. Biar semua terwujud sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ketika Tuhan berkehendak, maka semuanya dapat terjadi. Terima kasih Bapa di sorga, kesehatan, kekuatan, kesuksesan, hikmat daripadamu kiranya selalu Kau taruhkan bagi
Hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Raymond Charles Manopo MTeol bersama keluarga Manopo Tiwo. Bahkan memberkati keluarga Pendeta Ellen Korengkeng Rambing, keluarga Pendeta Alfius Gigirwanta, keluarga Pendeta Jane Mandagi Dungus, keluarga Pendeta Roland dan Pendeta Rimelia, keluarga Pendeta Anter Sumual, dan keluarga Vikaris Pendeta Mario Sumolang, keluarga Sumolang Rugian. Biar kehidupan para hamba-Mu ini senantiasa diberkati, ada dalam pertolongan Tuhan, bersama seisi keluarga mereka dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang mereka tekuni. Nama Tuhan selalu dimuliakan lewat mereka dalam panggilan iman menjadi saluran berkat bagi jemaat yang ada, bahkan juga keluarga. Memberkati seluruh pelayan khusus, Penatua Diaken kolom 1 sampai kolom 28, pegawai gereja, kostor, semua perangkat-perangkat pelayanan yang ada, Tuhan senantiasa memberkati. Apapun yang menjadi program kerja dari Komisi Pelayanan Pria Kombapa Jemaat Gemim Sion, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tetap terus bersyukur sambil kami serahkan situasi kondisi yang ada sampai saat ini. Engkau melihat, Engkau melawat kehidupan bangsa dan negara kami dari pusat sampai pelosok desa, khususnya pemerintahan yang ada di Kota Bitung ini. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan Engkau taruhkan bagi mereka sebagai pemimpin-pemimpin pemerintahan yang ada. Maka terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ini kami semua yang berdoa, bersyukur sambil bermohon di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Saat ini kami akan ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Diundang semua kita bangkit berdiri. Kidung Jemaat nomor 387. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan dalam tuntunan Roh Kudus selalu menyertai dan memberkati saudara-saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian ibadah kita telah selesai. Disilakan duduk sambil kita bersaat teduh. Shalom.
Sekali lagi shalom. Damai di hati. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena perkenanan Tuhan sehingga orang boleh terus ada sampai pada saat ini, sehingga orang pun boleh ada sampai di tempat ibadah di rumah kudus Tuhan ini dengan keadaan yang tidak kurang suatu apapun. Dan ucapan terima kasih yang kedua, ucapan banyak terima kasih kepada Kadin 1 yaitu Ibu Penatua Komalastari Jaya yang sudah menuntun kita semua dalam ibadah persekutuan Prekom Bapa pada saat ini. Dan ucapan terima kasih yang kedua dan yang ketiga kepada seluruh Prekom Bapa dari kolom 1 sampai kolom 28 yang hadir pada saat ini dan yang mengikuti live streaming. Dan kepada semua yang turut ambil bagian dalam pelaksana pelayanan ibadah saat ini, yaitu terlebih khusus pemain keyboard Bapak Belem Papia, operator LCD Bapak Gembong, dan operator live streaming Bapak Vikaris Mario Sumola. Baiklah, sebelum kita menanjak pada acara yang berikutnya yaitu penyampaian sekaligus ruang organisasi, kita akan memberikan pundi kembali guna menopang kas Prekom Bapa aras jemaat. Kita menyanyi lagi Kidung Jemaat nomor 36, dihapuskan dosaku, ayat 1 sampai ayat yang ketiga dan apa yang seterusnya.